Halo, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tak terasa kita sudah masuk pada akhir pekan ini pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Berbahagia sekali kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan di hari-hari yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Dengan penuh sukacita, dan biar kita terus diberkati oleh Tuhan dengan berbagai hal dalam setiap kehidupan yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk pada jelajah Alkitab yang ke-304. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kemudian daripadaku akan datang, dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini adalah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam Jelajah Alkitab seri yang ke-304. Untuk kita saat ini kita akan bersama-sama melihat renungan atau jelajah Alkitab ini pada seri yang ke-304 ini yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Meskipun sebagian besar orang yang ada di dunia ini tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi ada janji bagi mereka yang mau menerimanya. Semua orang yang menerimanya akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi anak-anak Tuhan bukan diperanakan secara daging. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan Yesus menaruh roh di dalam atau menaruh Roh Kudus dalam diri kita, maka kita memiliki status sebagai anak-anak Tuhan secara rohani. Firman atau Kristus Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara orang pada saat itu. Penulis Injil Yohanes adalah saksi mata yang mengetahui tentang Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis juga memberi kesaksian bahwa Yesus itu telah ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Ini menegaskan bahwa Yesus Kristus bukan ciptaan, tetapi Dia adalah Sang Pencipta. Yesus juga yang menciptakan Yohanes dan Yohanes Pembaptis. Kebenaran yang akan disampaikan oleh Yesus sudah pernah juga disampaikan melalui ibadah simbolik yang dilakukan
pada saat Perjanjian Lama. Semua yang dilakukan di Perjanjian Lama adalah gambaran tentang Juru Selamat yang akan datang. Tentang Tuhan Yesus Kristus yang datang menjadi manusia dan akhirnya berkorban untuk menebus dosa manusia. Menebus orang-orang yang percaya kepadanya melalui sembelihan di Perjanjian Lama menggambarkan tentang penjaliban Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Pernah melihat Allah Bapa di sorga, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lalu, siapa yang dilihat oleh Abraham di Perjanjian Lama? Siapa yang dilihat oleh Gideon? Dan siapa yang bergulat dengan Yakub? Sehingga nama Yakub diganti menjadi Israel. Ayat 18 menjawab semuanya itu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Maka yang dilihat oleh tokoh-tokoh di Perjanjian Lama adalah Yesus Kristus yang duduk di pangkuan Bapa. Duduk di pangkuan Bapa adalah sebuah istilah simbolik yang menggambarkan kesatuan dan kedekatan antara Yesus dengan Bapa. Jika ingin melihat Tuhan, manusia bisa melihat Yesus Kristus. Barang siapa melihat Yesus Kristus, dia sudah melihat Bapa. Hal itu pernah disampaikan juga oleh Yesus kepada Filipus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Ketika Filipus meminta supaya Yesus menunjukkan Bapa kepada dia. Yesus menyatakan bahwa ketika Filipus melihat Yesus, dia juga sudah melihat Bapa di sorga. Kita bisa melihat Bapa melalui Yesus Kristus. Melihat Yesus Kristus sama dengan bahwa kita sudah melihat Bapa. Yesus Kristus jugalah yang berbicara kepada Adam di Taman Eden. Yesus Kristus juga ada di dalam Perjanjian Lama yang menampakkan diri kepada manusia. Jika di dalam Perjanjian Lama ada istilah malaikat Tuhan dan dia mau disembah oleh manusia, mau menerima sembah dari manusia, maka dia adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian jelajah Perjanjian Baru yang diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 untuk seri kali ini. Di seri yang ke-304 kita akan bertemu kembali pada seri berikutnya. Kiranya renungan ini atau jelajah Alkitab ini bisa memberkati saudara dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dalam segala hal. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.